Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Ponsel yang lagi ada di saku atau di genggaman Anda sekarang, itu bukan cuma sekedar asisten pribadi loh. Sebuah investigasi baru-baru ini ngebongkar sisi gelapnya. Ternyata, di balik semua kenyamanan itu, ada risiko yang diam-diam mengintai kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, seberapa dalam sih ponsel Anda kenal sama Anda? Jawabannya, mungkin bakal lebih bikin kaget dari yang Anda kira. Siap buat cari tahu? Oke, kita mulai dari fakta yang paling dasar ya. Ponsel di tangan Anda itu bukan cuma asisten, tapi ia juga pelacak pribadi yang super akurat, yang diam-diam ngerekam setiap langkah kita, setiap saat. Dan ini bukan cuma soal data biasa. Coba bayangin, setiap hari miliaran titik lokasi dari aplikasi yang kita anggap sepele, kayak aplikasi cuaca, game, atau belanja online, itu dikumpulin tanpa kita sadar. Terus, dijual gitu aja di pasar gelap digital. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Data pribadi kita diubah jadi barang dagangan. Setiap jejak digital kita, tempat kita makan, kerja, bahkan liburan, diperjualbelikan di sebuah pasar tak kasat mata yang untungnya gede banget. Biar lebih kebayang seberapa bahayanya hal ini, kita pakai perumpamaan ya. Jadi setiap kali Anda klik izinkan pas aplikasi minta akses lokasi, itu sebenarnya sama aja kayak Anda. Betul, sama aja kayak ngebiarin pintu depan rumah Anda kebuka lebar buat orang asing. Nah, tiba-tiba konsep izin data yang tadinya kedengeran abstrak, jadi kerasa banget kan bahayanya. Terus, siapa sih pemain di balik layar ini? Kenalan dulu nih, namanya Pialang Data. Mereka ini perusahaan yang kerjanya emang ngumpulin data pribadi kita dari mana-mana. Dikemas terus dijual ke siapapun yang mau bayar. Semuanya tanpa izin kita. Dan ini nih bagian yang paling bikin merinding. Pialang Data itu nggak butuh riwayat lokasi Anda setahun penuh buat bikin profil lengkap tentang Anda. Cuma butuh dua hal. Di mana Anda tidur di malam hari dan di mana Anda kerja di siang hari. Cuma dari dua titik lokasi itu, profil digital yang super detail tentang diri kita bisa dibuat. Mereka bisa nebak rutinitas harian kita, kebiasaan belanja, bahkan sampai kondisi kesehatan atau hobi pribadi. Semua cuma dari pola gerak antara rumah dan kantor. Gila kan? Tapi, ada satu kelompok yang menghadapi risiko yang jauh-jauh lebih besar dari masalah ini. Buat mereka, ini bukan lagi cuma soal privasi, tapi soal keamanan dasar mereka. Nah, ini poin kuncinya. Bagi teman-teman kita penyandang disabilitas, teknologi lokasi itu bukan sekedar kemewahan, tapi sebuah keharusan. Ini adalah alat bantu untuk kemandirian mereka. Ironisnya, justru ketergantungan inilah yang menjadikan mereka target yang paling empuk. Coba kita masuk ke skenario nyata ya. Bayangin ada seorang pengguna yang sangat bergantung sama aplikasi navigasi, khusus buat bisa bepergian di kota dengan aman dan mandiri. Aplikasi ini ibarat jendela mereka ke dunia luar. Setiap hari, aplikasi itu mencatat setiap pergerakannya. Bukan cuma ke mall atau ke kantor, tapi juga kunjungan rutin ke pusat terapi atau rumah sakit. Data yang sangat sensitif ini direkam, dan tanpa sepengetahuan dia, dijual ke pihak ketiga. Disinilah letak bahaya sesungguhnya. Profil digital yang sangat rinci ini bisa banget disalahgunakan. Bisa untuk penipuan yang ditargetkan, diskriminasi saat cari kerja atau asuransi, bahkan yang paling parah bisa mengancam keselamatan fisik mereka. Tapi kita nggak sepenuhnya tak berdaya kok. Ada cara buat kita ambil alih lagi kendali atas privasi digital kita. Kekuatannya ada di tangan kita sendiri. Anda yang pegang kendali soal apa yang boleh dan nggak boleh dibagi sama ponsel Anda. Caranya jauh lebih gampang dari yang Anda bayangin. Dan bisa Anda lakuin sekarang juga. Oke, ini dia langkah-langkah praktisnya. Coba buka pengaturan atau settings di HP Anda. Cari menu privasi atau izin aplikasi, lalu pilih lokasi. Di situ bakal muncul daftar semua aplikasi yang bisa ngelacak lokasi Anda. Coba deh luangin waktu sebentar buat ngecek satu-satu. Tanya sama diri sendiri, ini aplikasi game emang beneran perlu tahu lokasi saya 24 jam? Kalau enggak, langsung ubah izinnya jadi hanya saat digunakan, atau lebih bagus lagi, tolak sekalian. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu prinsip dasar. Teknologi itu harusnya jadi alat buat memberdayakan kita, bikin hidup lebih gampang. Bukan jadi alat buat ngintipin dan manfaatin kita. Jadi tetaplah cerdas, dan yang paling penting, tetap waspada.